Halo teman-teman, bahas saham kembali lagi dengan channel bahas saham seperti biasa. Saya akan mencoba menganalisis satu emiten yang menurut saya cukup menarik ya teman-teman. Ini perlu kita perhatikan karena nanti bisa jadi periode ke depan saham ini akan signifikan naik. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah saham Bank BTN ya. Nah, untuk sekedar informasi teman-teman, untuk saham BTN ini merupakan saham Bank BUMN ya, yang masih mengalami penurunan harga. Dan kalau kita perhatikan ya, secara umum ya teman-teman, di sini untuk pergerakan harga sahamnya si BTN ini, dia masih sideways ya secara total ya, dari awal dia IPO sampai dengan sekarang harganya sebenarnya masih di sini-sini saja. Walaupun memang dia di tahun 2018 di sini ya, dia pernah mencapai titik tertingginya hingga mencapai 3.700-an, tapi sekarang dia kembali lagi ya ke harga 1.000-an ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas secara ringkas, memang lebih fokus ke teknikal, nanti akan saya tambah sedikit mengenai fundamentalnya gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk saham Bank BTN ini saya akan mencoba melihat pergerakan harga sahamnya ya teman-teman, kira-kira seperti apa. Nah, pada saat saya membuat video ini ternyata emiten ini berhasil menguat ya teman-teman. Menguat ke harga kurang lebih di sini harga close-nya itu di angka 1.370 ya, per tanggal 23 Agustus 2024. Nah, memang di sini secara volume sih lumayan juga ya teman-teman. Tapi apakah untuk volume ini sudah bisa dikatakan akan meningkat ya teman-teman? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah nanti bisa jadi balik lagi ke harga 1.200 seperti yang pernah terjadi di sebelum-sebelumnya gitu ya? Nah, untuk ini teman-teman mungkin saya akan coba langsung saja untuk saham BTN ini ya teman-teman. Nah, secara saya ambil di sini daily. Di sini saya ada melihat beberapa pola ya yang terbentuk ya secara teknikal. Yang pertama itu sepertinya di sini terjadi yang namanya Elliott Wave, teman-teman. Nah, di sini saya coba gambarkan ya. Untuk Elliott Wave-nya yang pertama itu periode bullish. Nah, di sini dari titik 1 ke titik kedua, titik kedua, kemudian ketiga, keempat dan kelima. Nah, di sini merupakan pattern Elliott Wave yang pertama yang merupakan periode bullish ya teman-teman. Nah, di sini terjadi yang namanya koreksi teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, di sini ada terjadi koreksi, merupakan pembalikan dari Elliott Wave bullish ya. Nah, berarti di sini ada Elliott Correction Wave dari poin 5, yang pertama di sini 1, ya, yaitu A, kemudian B, dan di sini adalah C teman-teman. Nah, jadi secara pola tren di sini terjadi yang namanya Elliott Wave sempurna ya teman-teman, yaitu terjadi 5 periode bullish atau impulsive wave, kemudian di sini mengalami yang namanya correction wave yaitu A, B, dan C ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pola yang terjadi setelah Elliott Wave ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurut prediksi saya pribadi ya teman-teman, sepertinya di sini sudah terjadi yang namanya Elliott Wave ya, bullish ya. Nah, di sini saya coba prediksikan ya dengan menggunakan Elliott Wave. Di sini terjadi yang namanya gelombang yang pertama atau gelombang 1, kemudian di sini gelombang 2. Nah, otomatis harusnya kalau memang terjadi gelombang 3 ya, dia akan menuju ke titik yang lebih tinggi dari poin 1. Kemungkinan besar di sini, teman-teman. Nah, kemudian nanti dia akan menuju kembali ke titik yang mungkin lebih rendah ya, lebih rendah dari poin 1, atau mungkin bisa jadi dia mengalami yang namanya titik support di poin 1. Dan tentunya poin kelima dia akan menuju ke arah yang lebih tinggi ya, ya kita katakan saja di harga ini. Kurang lebih di angka 1.600 ya untuk titik yang pertama ya teman-teman. Nah, kalau menurut prediksi saya ini akan terjadi, berarti yang artinya untuk sementara emiten ini akan dikerek naik ke atas teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa tidak setuju ya. Tapi kalau saya lihat sih ini akan menuju ke sana disertai dengan volume, dan juga saya melihat di sini kalau kita coba tarik garis ya horizontal ya teman-teman. Yang pertama titik 1.200. Titik 1.200 ini saya rasa sudah menjadi titik support kuat ya teman-teman ya. Jadi saya coba perjelas garisnya. Nah,
Nah, di sini teman-teman untuk, 1.200 itu berhasil ya teman-teman menjadi titik, support yang kuat ya untuk beberapa periode ya teman-teman. Di sini kita coba melihat secara daily, di sini di tahun 2021 dia pernah menjadi titik support kuat, kemudian di tahun 2020 juga. Nah, kalau kita tarik, lebih panjang lagi ke depannya, untuk angka 1.200 ini pernah juga menjadi titik support di tahun 2011 gitu ya teman-teman. Dan, pernah juga menjadi titik resisten, tapi di tahun 2014. Nah, yang jelas teman-teman untuk 1.200 yang saya katakan tadi, kemungkinan besar menjadi titik support kuat dan potensi untuk turun ke sini sih saya rasa, cukup, minimal ya, karena dia sudah mencapai titik terendahnya nih pada periode bulan Juni 2024. Nah, secara prediksi sih saya rasa teman-teman ini akan menuju ke angka kurang lebih di 1.500 ataupun di 1.400 ya teman-teman. Kalau melihat dari pergerakan harga sahamnya ini juga disertai volume yang cukup kuat. Nah, kemudian kemungkinan akan koreksi ke angka 1.400-an dan akan naik kembali ke kurang lebih angka 1.600. Nah, sebagai informasi teman-teman, kalau saya coba tarik lagi secara horizontal ya untuk menentukan titik resisten ya teman-teman. Nah, untuk resisten pertamanya memang berada di angka di sini ya teman-teman ya, angka 1.400. Nah, kalau prediksi saya sih ini akan break karena disertai dengan volume yang cukup juga, kemungkinan besar akan menuju ke angka 1.500 prediksi saya teman-teman. Dan kalau memang dia bisa tembus, dia akan mengalami yang namanya titik resisten di angka 1.400 dan kemungkinan besar akan melanjut lagi ke angka 1.600. Nah, ini secara teknikal ya teman-teman. Coba kita lihat secara fundamental. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal kedua di tahun 2024 gitu ya. Nah, kalau menurut analisis saya pribadi sih untuk harga wajar dari emiten itu yaitu di angka 1.800. Atau kalau secara fundamental ya seharusnya sih layak di angka 2.000 ya teman-teman. Nah, di angka sekarang di angka 1.370 ya menurut saya pribadi sih ke angka 1.800 itu kurang lebih 35% ya gain yang mungkin dihasilkan. Nah, kalau dia menuju ke harga 2.000, ya tentu saja hal beggar teman-teman, di angka 58% seperti ini. Nah, sampai dengan kuartal kedua dia sudah mencatatkan laba mencapai 1,5 triliun ya. Ya memang menurun teman-teman sebenarnya dari periode sebelumnya. Tapi yang jelas kalau kita setahunkan annual sih untuk return on equity-nya itu kurang lebih di angka 10%. Jadi ya menurut saya tidak terlalu fantastis, tapi tidak jelek ya teman-teman. Ya memang di 3 tahun terakhir, di sini tahun 2021 sampai 2023, dia berhasil mencatatkan ROE di atas 10%. Dan untuk EPS-nya juga, ya kurang lebih di angka 200. Ya walaupun memang di tahun 2024 ini kita setahunkan, dia juga di angka 200-an ya teman-teman. Jadi ya tidak terlalu signifikan sih menurut saya. Tapi yang jelas, kalau kita lihat dari sisi teknikal yang tadi ya wajar sih teman-teman untuk harganya ya seharusnya sih sudah tidak bermain di angka 1.000-an ya. Ya setidaknya di angka 1.600 seperti yang pernah terjadi di sini atau mungkin menuju ke angka 2.000 nanti untuk periode long term-nya ya teman-teman. Nah mungkin sekian teman-teman pembahasan singkat mengenai emiten BTN ini. Ya terlepas dari itu pergunakanlah money management yang baik ya teman-teman. Boleh menyimpan analisis saya untuk menjadi ya sebagai tambahan referensi bagi teman-teman mungkin yang lagi melirik saham BTN ini. Yang jelas sih menurut saya secara long term ini akan cukup menarik ya teman-teman. Asalkan kita sebagai investor bisa memanajemen uang kita. Jangan langsung masuk all in. Perhatikan titik entry-nya baik dari sisi support maupun resistennya. Karena menurut saya emiten ini sudah terlalu lama berada di bawah ya nanti tentunya akan ada masanya emiten ini akan digerak ke atas ya. Baik, sekian teman-teman, boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.